وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه أما بعد فيرجعنا untuk pembahasan kaidah Al-Qa'idah Al-Hadiyah Asyarah. Qala rahimahullah mura'at dilalati tadammun wal mutabaqah wal iltizam. Dalam menafsirkan Al-Quran ini perlu diperhatikan dilalah tadammun, mutabaqah dan iltizam. Baik, ini istilahnya ya. Sehingga lafaz dalam bahasa Arab Ibnu Bidina azani Allah wa iyyakum dia memiliki 3 dilalah. Dilalah yang pertama dilalatul mutabaqah. Kemudian dilalah yang kedua dilalah at-tadammun. Dilalah yang ketiga dilalatul iltizam. Nah, apa yang dimaksud dengan dilalah, mutabaqah, tadammun, iltizam ila akhirih? Yang dimaksud dengan dilalah al-mutabaqah ini dilalatul lafzi ala mahiyati syai'. Dilalatul lafzi ala mahiyati syai'. Mahiyati syai'. Dilalah al-mutabaqah maknanya dilalatul lafzi ala mahiyati syai'. Ya, dilalatul lafzi ala mahiyati syai'. Apa dia? Coba Umar. Apa maksud? Bahia. Ini kalau dipreteli dari nisbah kepada lafaz ma huwa. Tahu kan? Ma huwa. Tahu ma huwa? Ma huwa apa itu? Sudah? Jadi bahkan jadinya mahiyati syai'. Itu asal katanya. Ya. Nah. Dilalah mutabaqah menunjukkan lafaz akan hakikat sesuatu. Ya. Contohnya supaya paham. Misal agak bergerut ya dahinya. Misal lafaz al-hayy bagi Allah azza wa jalla, nama al-hayy. Ya, apa artinya al-hayy? Maha hidup. Lafaz ini al-hayy ini menunjukkan yadullu ala ismillah, nama Allah azza wa jalla al-hayy plus wasifah al-hayah
maha hidup. Lafaz ini kalau menggunakan dilalah mutabaqah berarti menunjukkan Allah punya nama Al-Hayy sekaligus sifat Al-Haya. Ya, punya sifat sekaligus. Namanya dilalah mutabaqah. Karena hakikat lafaz Al-Hayy menunjukkan nama bagi Allah sekaligus sifat. Ya. Nah. Apa? Ini mutabaqah. Karena yang tadammun. Kalau tadammun ini dilalatul lafzi ala juz'il mahiyah. Kalau tadammun ini dilalatul lafzi ala juz'il mahiyah. Lafaz tersebut digunakan untuk menunjukkan sebagian hakikatnya. Kalau tadi kan utuh. Ya, kalau mutabaqah menunjukkannya utuh. Misalkan Al-Hayy utuh menunjukkan nama bagi Allah juga sifat. Nama Al-Hayyu sekaligus sifat Al-Haya. Ini mutabaqah. Kalau tadammun ini lafaz tadi digunakan untuk menunjukkan sebagian hakikatnya. Contoh. Masih sama. Lafaz Al-Hayyu. Nama Al-Hayyu bagi Allah. Kalau menggunakan dilalah tadammun, lafaz ini yadullu ala ismillah Al-Hayy saja, gitu ya. Al-Hayy ini nama bagi Allah. Berarti ini tadammun. Atau untuk mengatakan yadullu ala sifat Al-Haya lahu saja. Ya. Kalau ini langsung jadi satu, kalau yang ini paruh-paruh, namanya tadammun. Misalkan lafaz Al-Hayy ini menunjukkan Allah punya nama Al-Hayyu. Sudah, berhenti sampai di situ. Berarti namanya dilalah tadammun. Atau nama Al-Hayyu menunjukkan Allah punya sifat Al-Haya. Berarti ini digunakan dalam bentuk dilalah tadammun. Paruh-paruh. Ya. Kalau mutabaqah utuh. Nah. Yang ketiga, dilalatul iltizam. Ini dilalatul lafzi ala lazimin kharij. Ya, dilalatul lafzi ala lazimin kharij. Kalau dilalah iltizam ini lafaz tadi digunakan untuk menunjukkan konsekuensi dari maknanya. Ya, konsekuensi dari maknanya. Contoh. Masih lafaz Al-Hayyu. Ya. Allah punya nama Al-Hayyu. Lafaz ini kalau kita menggunakan dilalah iltizam yadul ala sifatis sam' wal basar wal qudrah, ya, wal masyiah
lafaz ini kalau menggunakan dilalah iltizam menunjukkan Allah punya sifat as-sam', mendengar, wal basar, melihat, qudrah, punya kemampuan, kekuatan, masyiah, kehendak. Sebagaimana hal-hal tadi dimiliki oleh sesuatu yang hidup. Ya lah. Ya kan? Karena antum lihat sama basar, qudrah, masyiah, apakah istiqomah dari lafaz al-hayy? Tidak. Tapi ini merupakan lawazim, konsekuensi dari nama al-hayy. Apa ya Abdullah? Nah, jadi pahami? Nah, ini dilalah mutabaqah, tadammun, iltizam. Kalau mutabaqah, lafaz tadi digunakan untuk menunjukkan hakikatnya secara utuh. Ya. Kalau tadammun digunakan untuk sebagian hakikatnya. Kalau iltizam digunakan untuk menunjukkan konsekuensi dari makna yang ada pada kalimat tersebut. Apa? Jadi pahami? Coba. Kalau paham harus dicoba. Siapa lagi? Dicoba. Dicoba ya. Nah, indah. Hah? Sabar. Selesai, jangan khawatir. Lafaz ar-Rabb untuk Allah. Antum terangkan lafaz Rabb ini dengan dilalah mutabaqah, tadammun, iltizam. Satu-satu. Awal. Allah ibarik fiik ya kan Abdul Malik. Masya Allah. Top tier. Nah, langsung masuk. Jadi kami? Ya, itu namanya dilalah, mutabaqah, tadammun dan iltizam. Ini banyak digunakan dalam bab al-asma wa sifat. Juga bisa digunakan dalam bab ahkam. Nah, ini yang nanti akan disampaikan oleh Syekh rahimahullah. Ya, paham ya? Paham Rahmat? Paham? Sedikit? Ayo. Ya, kalau mutabaqah ini menunjukkan hakikatnya secara utuh. Kalau tadammun digunakan untuk menunjukkan sebagian hakikatnya. Kalau iltizam digunakan untuk menunjukkan lawazim, konsekuensi dari makna lafaz tersebut. Ya, jadi kali, gampang. Ya. Qala rahimahullah, kama anna al-mufassir lil-Qur'an yura'i ma dallat alayhi alfazuhu mutabaqatan وما دخل في ضمنها فعليه أن يراعي لوازم تلك المعاني.
wa ma tastad'ihi minal ma'ani allati lam ya'ruj fil lafzi ala dzikriha. Sebagaimana seorang mufassir yang menafsirkan Al-Quran, dia memperhatikan makna-makna yang ditunjukkan lafaz-lafaz Al-Quran secara mutabaqah, secara utuh. Wa ma dakhala fi dhimniha, dan apa saja yang terkandung dalam lafaz-lafaz tadi, fa'alaihi, maka harus bagi seorang mufassir ayyura'iya, juga memperhatikan lawazimatil kal ma'ani, konsekuensi tuntutan-tuntutan dari makna-makna lafaz tersebut. Ini beliau hendak menekankan yang juga harus diperhatikan, ini dilalah iltizam. Ya, dilalah iltizam. Kalau mutabaqah tadammun banyak yang menyoroti, karena ini asal makna yang langsung dipahami oleh seorang mufassir. Ya, toh? Tidak boleh dilupakan dilalah iltizam. Wa ma tastad'ihi minal ma'ani, dan apa saja yang dituntut dari makna-makna lafaz Al-Quran. Allati lam ya'ruj fil lafzi ala dzikriha, yang tidak tersirat, yang tidak tersurat dalam lafaz-lafaz nas. Seperti kayak tadi al-hayy. Secara istiqaq tidak menunjukkan sifat sama', basar, qudrah dan masyiah. Saya kata lah. Ya kan? Tuh, ya kan enggak? Kalau mutabaqah dengan tadammun erat, masih ada istiqaqnya. Hayy, hayah, masih punya istiqaq. Jelas nampak dari lafaznya. Kalau iltizam tidak nampak dari lafaz, tapi diketahui dari ma'aninya. Wa hadhihi al-qa'idah, dan kaidah ini kata beliau, min ajalli qawaidit tafsir wa anfa'iha, termasuk kaidah-kaidah besar dalam menafsirkan Al-Quran dan kaidah yang sangat bermanfaat. Wa tastad'i quwwata fikrin, kaidah ini membutuhkan quwwatul fikr. Yang ada quwwatul fikr, harus kuat pikirannya. Wa husna tadabburin, bagus dalam tadabburi sebuah ayat. Ya, saking kuat, ya, ya, daya serapnya itu kuat. Kemudian kualitas tadabburnya bagus. Wa sihhata qasdin, dan membutuhkan niatan yang baik. Nah, tiga-tiganya harus ada. Quwwatul fikr, berarti orang-orang yang balid, repot, gitu ya. Terus husnul tadabbur, berarti orang-orang yang su'ul faham, ya, jelek pemahamannya, sulit, gitu ya. Kemudian sihhatul qasdi, yang punya niatan-niatan jelek, wah ini repot untuk menggunakan kaidah ini. Fa innal ladzi anzalahu lil huda war rahmah huwal 'alimu bi kulli syai'in. Karena yang menurunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk dan rahmat untuk alam semesta, dia adalah zat yang maha mengetahui segala sesuatu. Siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Alladzi ahata ilmuhu bima tukinnus sudur, yang mana ilmunya ini meliputi apa saja yang disembunyikan dalam dada. Wa bima tadammanahu al-Qur'an minal ma'ani, dan meliputi kandungan-kandungan Al-Quran berupa makna-maknanya. Wa ma yatba'uha wa ma yataqaddamuha wa tatawaqqafu hiya alaih. Apa saja yang mengikuti makna-makna tadi,
mendahuluinya atau yang ditunjukkan langsung oleh lafaz tersebut. Naam. Walihada ajma'al ulama'u 'ala al-istidlal bil lawazim fi kalamillah li hadzal sabab. Oleh karena inilah para ulama bersepakat untuk menggunakan berdalil dengan lawazim pada firman Allah Subhanahu wa taala dengan sebab yang satu ini. Wa tariqu ila suluki hadzal aslin nafi', dan cara untuk bisa menggunakan faedah yang bermanfaat ini, an tafhama ma dalla alaihi al-lafdhu minal ma'ani. Engkau harus memahami lafaz makna-makna yang ditujukan oleh lafaz Al-Qur'an. Fa idza fahimtaha fahman jayyidan, apabila engkau telah mengetahuinya dengan pemahaman yang bagus, fafakir, lalu pikirkan, fil umuri allati tatawaqqafu 'alaiha wa la tahsul biduniha. Maka pikirkan tentang perkara-perkara yang mana lafaz-lafaz tadi butuh dengannya. Wala tahsul biduniha, yang mana lafaz yang makna yang ditunjukkan lafaz tadi tidak bakal sempurna tanpa perkara-perkara tadi, yaitu lawazimnya. Wa ma yushtaratu laha, dan apa saja yang dipersyaratkan untuk mewujudkan makna lafaz tersebut. Wa kadzalik, demikian pula fakir, pikirkan, fima yatarattabu 'alaiha wa ma yatafarra'u 'anha wa yanbani 'alaiha. Pikirkan apa yang nanti makna yang bakal muncul dari lafaz tersebut, yang bakal bercabang darinya, dan apa saja yang dibangun di atas lafaz-lafaz tadi. Wa aktsir min hadha at-tafkir wa dawim 'alaih. Aktsir, perbanyaklah, min hadha at-tafkir, melatih diri Anda dengan cara berpikir yang demikian. Wa dawim 'alaih, terus jalani metode tersebut. Nah, ya, sehingga dalam membaca Al-Quran itu harus digunakan betul. Ya, tadabbur, tafakkur, yang ada. Nah, ini kira-kira apa maknanya? Yang pertama, antum pahami dulu dilalah mutabaqahnya. Apa yang ditunjukkan oleh lafaz ini? Secara utuh, ya kan? Secara utuh. Nah, setelah itu antum cermati lagi, apa kira-kira lawazim dari lafaz tersebut? Ya. Nah, ini kira-kira butuh terhadap apa, Abdul Malik? Butuh kepada ilmu sharaf, ilmu nahwu, ini membutuhkan buahnya ilmu. Ya, buahnya ilmu yang disebutkan oleh para ulama, al-adawat allati tahtajuha al-mufassir, sekitar ada 15 macam ilmu. Harus sempurna pemahaman antum terhadap satu lafaz, baru jadi mufassir. Kalau baru lulus syarah Suduri Zahab, syarah Qatar, kemudian memberanikan diri untuk menafsirkan Al-Quran, menulis gitu ya, saya mau menulis tafsir, ya, tafsir Al-Quranil Azim misalkan, ya. Loh, kok tergesa-gesa? Loh, tenang, ini sebagai ya anulah hasil belajar saya 3 tahun di Ma'had Al-Bayyinah misalkan. Ya belum nyampe, ya. Nah, paling pol kita tahu ma'ani lafaz tadi ketika baca tafsir para ulama.
Kata wala. Ya kan? Kalau kita merenungi dengan sendirinya, mentok nggak bakal muncul faedah seperti yang disebutkan oleh para ulama. Kata wala. Dah. Kata wala. Ayo. Ya. Nah. Ya kan? Baik. Ya. Jadi jangan dibayangkan selesai daurah 1 bulan, wah ini sudah singkat Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di ini. Ya, belum ada apa-apanya. Belum ada apa-apanya. Cuma sekedar menggambarkan kepada kita pentingnya namanya tadabbur ayatil Quran. Ya, tidak semata-mata dilewati begitu saja lafaz-lafaz Al-Qur'anul Karim, atau semata-mata dibaca begitu saja kemudian konsentrasinya habis dengan memperhatikan qawaid tajwidiyah semata. Tidak. Tapi ada tujuan yang lebih besar daripada itu, yaitu tadabbur ayatil Quran. Apa? Nah, ini terus dilatih. Ya. Nah, hatta tasira laka malakatun jayyidah fil ghaus 'ala al-ma'ani ad-daqiqah, sehingga engkau memiliki malakah, memiliki kemampuan yang baik untuk menyingkap makna-makna yang detail dari lafaz-lafaz Al-Qur'anul Karim. Nah, itu tentunya butuh waktu. Ya, nggak bisa semudah membalikkan telapak tangan. Ya, seret langsung jadi mufassir. Tak mungkin. Ya. Nah. Fa innal Qur'ana haqqun. Karena Al-Qur'anul Karim itu berisikan al-haq. Wa lazimul haqqi haqqun. Dan lawazim dari kebenaran mesti kebenaran pula. Nah, wa ma yatawaqqafu 'ala al-haqqi haqqun, wa ma yatafarra'u 'anil haqqi haqqun. Dzalika kulluhu haqqun wa la bud. Nah, makna-makna yang ditunjukkan oleh kebenaran mesti benar. Hal-hal yang bercabang dari kebenaran juga dikatakan al-haq. Zalika kulluh, semuanya itu kata beliau rahimahullah, haqqun wala bud, pasti kebenaran. Nah, baik, sehingga dibutuhkan kuwatul fikr, husnul tadabbur dengan sihhatul qasdi. Tiga-tiganya harus ada. Ya, karena prinsipnya tadi itu, Al-Qur'an haq, Al-Qur'anul Karim itu hakun. Ya toh? Apa saja yang ditunjukkan lawazimul haq hakun. Wa ma yatawaqqafu alaihi hakun. Wa ma yatafarra'u minhu hakun. Sehingga dibutuhkan tiga hal tadi. Ya. Quwwatul fikr, kemudian husnul tadabbur, sihhatul qasdi. Harus ada pada diri seseorang. Nah, tadi perjalanannya untuk menjadi seorang mufassir cukup panjang, gitu ya, cukup panjang. Nah, kemudian beliau mengatakan, faman wuffiqa li hadhihi tariqah, maka barang siapa yang diberi taufik bisa menggunakan menjalani metode tersebut, wa a'tahu Allahu taufiqan wa nuran, kemudian diberi oleh Allah Subhanahu wa taala taufik dan cahaya, infatahat lahu bil Qur'an al-ulumun nafi'ah, akan terbuka untuk dirinya di dalam Al-Qur'anul Karim sekian banyak ilmu-ilmu yang bermanfaat, wal ma'ariful jalilah, pengetahuan-pengetahuan yang indah,
wal akhlaq as-samiyah, akhlak-akhlak yang tinggi, wal adab al-karimatul aliyah, kemudian adab-adab yang mulia, budi pekerti yang luhur. Wa min amthilati hadhihi al-qa'idah, dan di antara contoh faedah ini qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Inna Allah ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adli. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kalian untuk memberikan amanah kepada pemiliknya. Wa idza hakamtum bainan nas, dan apabila kalian menghukumi di antara umat manusia, an tahkumu bil 'adl, harus dengan keadilan. Fa idza fahimta, apabila engkau telah memahami dari ayat ini, annallaha amara bi ada'il amanat ila ahliha, Allah memerintahkan untuk memberikan amanah kepada yang berhak, istadlalta bidzalik ala wujub hifzil amanat, engkau bisa berdalil dengan ayat tadi wajibnya menjaga amanah, wajibnya menjaga amanah. Wa adami idha'atiha, wa adami idha'atiha, tidak boleh untuk menyia-nyiakan amanah. Wa tafriqi wa ta'addi fiha, tidak boleh jatuh dalam tindakan tafriq, ya, kurang dalam memberikan atau menunaikan amanah. Wa ta'addi fiha, melampaui batas dalam menjalankan amanah. Ya. Wa annahu la yatimul ada'u li ahliha illa bidzalik, karena tidak sempurna ada'ul amanah kecuali dengan hal-hal tersebut. Ya. Seseorang tidak dikatakan betul-betul ada'ul amanah ila ahliha sampai dia yahfazul amanah, menjaga amanah. Adamu idha'atiha, tidak menyia-nyiakannya. Adamu tafrid fiha, tidak jatuh dalam tindakan tafrid, kurang dalam memenuhi amanah. Adamu ta'addi fiha, tidak melampaui batas dalam menjalankan amanah. Kalau ada empat-empatnya, baru dikatakan adaul amanah ila ahliha. Tahu dari mana kok ada 4 hal yang harus dipenuhi? Dengan tadabbur, gitu ya. Nah, ya mungkin kalau belum baca keterangannya Syekh Abdurrahman As-Sa'di, nggak bisa kita mengeluarkan 4 hal tadi ya. Ayo. Nah, Allah. Padahal beliau menulis kitab ini, menulis Qaidul Hisan ini ketika bulan Ramadan. Ketika bulan Ramadan selesai kitabnya. Nah, sudah dapat berapa ini? Berapa hari? 20 hari ya? Ya, masuk 20 hari baru ketemu. Ya, baru ketemu pembahasan ini. Beliau sudah selesai. Ayo. Ketika bulan Ramadan beliau menulis kitab Al-Qawaidul Hisan. Sambil membaca Al-Quran, ditadabburi, ditulislah kitab tadi Al-Qawaidul Hisan. Rahimahullah. Nah, Allah, waalaikumsalam, insyaallah. Masih panjang, tenang, jangan tolak-tolak jam, masih panjang perjalanan. Insyaallah selesai, tenang saja. Ya, jalan lagi. Ayo. Qala rahimahullah. Wa idza fahimta. Sekarang beliau hendak menerangkan wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil 'adl. Beliau menerangkan, wa idza fahimta, apabila engkau telah memahami, annallaha amara bil hukmi bainan nas bil 'adl. Allah memerintahkan harus menghukumi manusia dengan keadilan. Istadlalta bidzalika, engkau bisa mengambil berdalil dengan ayat tadi, ala anna kulla hakimin bainan nas fil umuril kibari was sighar
la budda an yakuna 'aliman bima yahkumu bih. Ya. Kau bisa berdalil orang yang hendak menjadi hakim, ya, memutuskan perkara di antara umat manusia, entah dalam urusan yang besar, bahkan dalam urusan-urusan yang kecil sekalipun, harus aliman bima yahkumu bih. Harus tahu apa yang akan dia putuskan tadi. Harus punya ilmu. Ya. Padahal dalam ayatnya tadi apakah menunjukkan harus berilmu? Secara lafadznya loh. Apakah ada istiqaq ilmu di situ? Tidak ada. Kok bisa demikian? Karena nggak mungkin seseorang bisa menentukan perkara dengan adil tanpa ilmu, kan begitu. Pakai apa ini? Dilalah iltizam. Masya Allah. Fa in kana hakiman 'aman fala budda an yahsula min al-'ilmi ma yu'ahhiluhu ila dzalik. Kalau dia sebagai hakim yang umum, jadi qadhi begitu misalkan, ya. Mungkin di sini jadi MUI gitu ya. Ya tak? Orang Indonesia bilang MUI, Majelis Ulama Indonesia. Masya Allah. Ya, hakim gitu ya. Qudat misalkan. Falabud, maka wajib bagi dirinya ayyahsula minal ilmi, dia memiliki ilmu ma yu'ahhiluhu ila dzalik, yang membuat dirinya mahir dalam memutuskan perkara-perkara yang banyak, yang umum terkait dengan masyarakat umum misalkan. Harus punya ilmunya. Wa in kana hakiman bi ba'dil umuril juz'iyyah, tapi kalau dia sebagai hakim pada sebagian perkara-perkara saja, hakim apa namanya, ya hakim-hakim pada kondisi-kondisi tertentu gitu ya. Kalau yang awal tadi ini memang diangkat sebagai hakim. Kalau yang ini pada sebagian kondisi dia ditunjuk jadi hakimnya. Kasyiqaq baina az-zawjain haitsu amara Allah an nab'atha hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha, fala budda an yakuna 'arifan bi hadzal umur allati yuridu an yahkuma fiha. Seperti permasalahan asyiqaq baina az-zawjain, permasalahan keretakan hubungan suami istri. Ya, ribut masalah rumah tangga. Di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dalam Al-Qur'anul Karim untuk mengutus hakim dari pihak suami juga dari pihak istri. Ini kan namanya hakim pada sebagian kondisi saja, ya toh? Nah, kata ya toh, ditunjuk dari pihak suami ada, pihak istri ada. Ya, berarti ini ibaratnya itu hakim pada sebagian kondisi saja, insidentil gitu ya. Nah, bukan yang diangkat sebagai hakim, jadi qadhi begitu. Nah, kalau yang awal tadi harus dibutuhkan ilmu yang umum juga. Yang ini dalam sebagian permasalahan sekalipun, kata beliau, la budda an yakuna 'arifan bi hadzal umur. Dia harus memiliki pengetahuan, punya ilmu tentang perkara-perkara tadi yang sedang dia hadapi. Allati yuridu an yahkuma fiha, yang hendak dia putuskan. Wa ya'rifa at-tariqa allati tuwassiluhu ila as-sawabi minha. Dan dia mengetahui jalan yang bisa menghantarkan dirinya untuk memutuskan dengan cara yang benar. Nah, apa? Nah, dari perintah wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil 'adl, bisa kita ambil faedah kata beliau dengan menggunakan dilalah iltizam. Seorang hakim harus memiliki ilmu bima yahkumu alaih, ya, ya, tentang perkara yang hendak dia putuskan. Entah dia ini sebagai hakim untuk perkara yang umum atau hakim pada sebagian kondisi. Allah. Nah, wa bihadza, dan dengan keterangan ini bi'ainihi nastadillu ala wujub talabil ilm. Bahkan dengan ayat ini pula bisa kita jadikan dalil wajibnya menuntut ilmu.
Masya Allah. Mungkin kalau kita belum baca keterangan beliau nggak tersirat. Ya, nggak tersirat. Nah, wa annahu fardhu 'ainin fi kulli amrin yahtajuhul 'abdu. Dan menuntut ilmu itu fardhu 'ain dalam perkara-perkara yang dibutuhkan oleh seorang hamba. Masya Allah. Ilmu tentang masalah ta'amul baina zawjain ini dibutuhkan fardhu 'ain bagi mereka yang sudah berkeluarga. Sudah Ahmad ya? Ayo. Harus tahu karena nantinya dia akan mengalami dan menghadapi sekian banyak problem-problem rumah tangga. Kata ya Pak Umar? Ayo, harus tahu. Nah. Baik, nah terus yang belum berumah tangga gimana Ustaz? Kayak yang ngomong ini juga belum ini. Harus tahu juga al-ilmu qabla al-qawli wal 'amal. Ya ya. Kayak kata? Nah. Allah, ayo, diketahui dulu. Ya, itu idealnya gitu ya. Ya Abdullah ya. Ya. Nah. Jadi jangan merasa loh, saya kan masih bujang. Ya, enggak perlu bahas gitu-gitu. Perlu. Ya, atau mau membujang selamanya. Nah. Fa inna Allah amarna bi awamir katsirah wa nahana an umurin katsirah. Karena Allah Azza wa Jalla memerintahkan kepada kita sekian banyak perintah. Juga melarang kita dari sekian banyak larangan. Wa minal ma'lum, dan termasuk perkara yang telah diketahui, annam tidala amrihi wa istinaba nahyihi yatawaqqafu ala ma'rifatil ma'muri bih wal manhi anhu wa ilmihi. Ya. Termasuk perkara yang maklum, menjalankan perintah dan meninggalkan larangan ini membutuhkan pengetahuan seorang hamba tentang apa yang diperintahkan, apa yang dilarang. Nah, kata ulama, gimana dia mau menjalankan perintah kalau nggak tahu apa yang diperintahkan? Mana yang bakal dia jauhi kalau nggak tahu apa yang harus ditinggalkan? Kan begitu. Nah, fakaifa yatasawwaru ay yamtathila al-jahilu al-amra alladhi la ya'rifuhu aw yatajannaba an-nahya alladhi la ya'rifuhu? Bagaimana mungkin ya orang yang jahil bisa menjalankan perintah dalam keadaan dia nggak tahu apa perintah yang harus dia jalankan? Kan tidak mungkin. Ya tak? Tak mungkin seorang yang jahil bisa meninggalkan larangan dalam keadaan dia nggak tahu mana larangannya. Nah, demikian pula dalam masalah al-hukmu bainan nas. Kan begitu. Nah. Wa min dzalik, dan di antara contoh yang lain, al-amru bil jihad, perintah untuk berjihad dalam banyak ayat. Wal has alaih, anjuran untuk berjihad. Ayuhan nabi harudil mu'minina 'alal qital. Min lazimi dzalik, termasuk konsekuensi dari perintah tersebut, al-amru bi kulli ma la yatimul jihad illa bih. Perintah terhadap segala sesuatu yang menyebabkan pelaksanaan jihad tadi berjalan dengan sempurna. Ya, min ta'allumir ramyi bi kulli ma yurma bih, dalam bentuk mempelajari ar-ramyu, panah. Kalau sekarang tembak, gitu ya. Ya, masuk ar-ramyu, enggak cuma panah toh. Ya, di situ belum mengucapkan bi kulli ma yurma bih, umum. Kalau tempo dulu, tempoe duwe loe gitu ya. Tempo dulu pakai panah, kalau sekarang pakai apa tadi? Ketapel. Masa namanya ketapel tadi? Pakai senjata apa? Senjata itu terlalu umum kan tuh. Ya, pakai apa? Pakai jari gini. Ya nggak mati orangnya ini. Pakai pistol, itu ya.
Kan harus tahu macam-macam senjata kan banyak. Ya, ada yang laras panjang, laras pendek, gitu ya. Al-muhim seperti itulah. Masuk pula dalam hal ini ar-ramyu, bom. Tapi bomnya bom yang tepat ya, bukan bom sangit. Bom. Ya. Nah, gimana cara melemparkan bom, cara merakit bom, masuk. Gitu ya. Itu masuk ar-ramyu. Tuh. Nah, itu lihat kalamnya beliau rahimahullah, ya kan? Nah, warrukub likulli ma yurkab juga masuk dalam perintah jihad, perintah untuk mempelajari cara mengendarai kendaraan-kendaraan perang. Nah, kalau tempo dulu pakai kuda, belajar kuda. Berhubung sekarang pakai tank, gimana caranya pakai tank ini? Nah, pelajari, gitu ya. Atau mungkin agak canggih sedikit, pakai pesawat tempur F-16, ya Allah, pakai ya Allah. Ya apa caranya? Bismillah, gitu ya. Atau helikopter, belajar gimana caranya helikopter. Ya, atau mungkin mau menciptakan becak terbang, belajar gimana caranya becak terbang. Al-muhim. Lihat ucapan beliau. Warrukub likulli ma yurkab. Ya kan? Tergantung kondisinya. Ya kan? Perangnya ini di mana? Perangnya di laut, berarti harus tahu cara mengendarakan kapal dan perahu. Kan tidak mungkin pakai mobil. Atau kapal selam misalkan. Nah, dipelajari. Itu saja. Nah, baik. Apa? Ayo. Kemudian, wa amali alatihi wa sina'atihi, dan cara menggunakan alat-alat yang dibutuhkan dalam berperang, wa sina'atihi, dan cara merakitnya. Ada tembak, gimana cara nembaknya, terus merakit tembaknya. Ya, jangan antum bayangkan tembak itu kayak antum lihat di film-film Rambo gitu ya. Wah, lancar pakai tembak jangan satu ini. Wah, Rambo rek. Ya gitu ya. Orang kan biasanya lihatnya, masya Allah. Kalau lihat di Rambo itu kayaknya gampang sekali nembaknya itu. Nah, antum bisa nembak tepat pakai pistol yang kecil ini. Sangat mati itu caranya. Kabdronya. Suruh nembak patung yang gede gini. Itu nembak gini bisa ke atas. Kalau nggak kuat ya ke luar. Patung yang gede. Mungkin kalau yang amatir jangan gini, kalau gini kan ke sini. Dari bawah nih Pak ya. Nah, paham. Dipelajari. Ya kan? Ayo. Masuk di situ persiapan-persiapan yang dibutuhkan. Misalkan yang megang SS1 atau M16 push up-nya setiap harinya 500 kali. Ya kalah itu ya Allah, bismillah. Tidak apa-apa deh. Nah, ya toh? Kalau yang krempeng gak ada tenaganya pegang senjata-senjata berat, nggak jalan senjatanya. Ayo. Ma'anna dzalika kullahu dakhilun dukhula mutabaqatin fi qaulihi ta'ala. Bersama dengan hal itu, hal-hal tersebut seluruhnya masuk dalam keumuman firman Allah Subhanahu wa taala dengan dilalah mutabaqah, wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Dan persiapkanlah untuk menghadapi mereka orang-orang kafir, mastata'tum min quwwah, apa saja yang kalian mampu dari kekuatan. Ya. Nah, walaupun masuk dalam sini dilalah mutabaqah, tapi ketika Allah memerintahkan jihad, perintah untuk berjihad, anjuran untuk berjihad, dalam perintah tadi sendiri itu sudah mencakup hal-hal yang tadi disebutkan oleh al-musannif rahimahullahu taala. Fa innaha tatanawal kulla quwwatin, karena perintah tadi mastata'tum min quwwah ini mencakup setiap kekuatan. Aqliyatin, kekuatan strategi gitu ya, atau pikiran. Badaniyah, fisik. Ya. Ya toh? A'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Latihan fisik. Ya.
bela diri dan semisalnya. Mau pakai kungfu, monggo. Pakai apa lagi? Main bola. Nggak ada perang pakai bola itu. Ya. Fisik, karate, mau masuk karate, fabel, mau masuk jujitsu, terserah, gitu ya. Nah, wasiyah, strateginya, politiknya harus tahu. Tidak sembarang maju, gitu ya. Ya Pak Umar ya. Ayo. Wasinaiyah, perakitan alat yang dibutuhkan. Nah, wamaliyah. Ini yang penting. Ya. Maliyahnya ini harus ada. Jihad nggak ada mal, mau perang pakai kayu. Kita udah balik ya. Nah, wanahwiha dan semisalnya. Nah, pokoknya hal-hal yang dibutuhkan di semua divisi masuk dalam keumuman ayat wa'iddu lahum mastata'tum min quwwatin. Nah, wa min dzalik, di antara contoh faedah ini, su'alu ibadir rahman rabbahum ay yaj'alahum lil muttaqina imama. Permintaan ibadur rahman kepada Allah Subhanahu wa taala Rabb mereka agar mereka dijadikan pemimpin untuk orang-orang yang bertakwa. Seperti yang disebut dalam surat Al-Furqan di bagian akhir surat Al-Furqan ketika menyebutkan sifat ibadur rahman dari ayat wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna sampai akhir ayatnya. Menjelang akhir walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya, ini sifat yang terakhir dari ibadur rahman yang ada dalam surat Al-Furqan. Kayaknya begitu Bu Iba ya. Benar? Benar? Ya. Ayo. Nanti tanggung jawab loh, hafidnya loh. Ya, sifat yang terakhir. Baru itu disebutkan balasannya. Ulaika yujzaunal ghurfata bima sabaru wa yulqauna fiha tahiyyatan wa salama. Itu Bu Iba ya? Ya, benar. Duh, sejam-sejam Pak hafidnya. Kata beliau rahimahullah, yaqtadi su'aluhumullah jami'a ma tatimmu bihi al-imamah fid din. Permintaan mereka tersebut kepada Allah Azza wa Jal ini menuntut segala sesuatu yang menyebabkan imamah fid din sempurna dengannya. Minta dijadikan pemimpin untuk orang-orang yang bertakwa. Di sini mengandung sekian banyak permohonan kepada Allah Azza wa Jalla. Min ulumin, berupa ilmu. Di situ terdapat kandungan minta supaya diberi ilmu. Wa ma'arif jalilah, diberi pengetahuan yang jalilah, diberi basirah. Wa a'mal salihah, amalan yang saleh. Wa akhlaq fadilah, akhlak yang mulia. Ya kan? Dalam sebuah lafaz atau doa yang ringkas, waj'alna lil muttaqina imama. Di situ terkandung minta diberi ilmu yang bermanfaat, pengetahuan yang jalilah, kemudian amal yang saleh, akhlak yang mulia. Nah, lianna su'al al-'abdi li rabbih syai'an su'alun lahu wa lima la yatimmu illa bih. Karena permintaan seorang hamba kepada Allah terhadap sesuatu itu permintaan terhadap sesuatu tadi dan segala sesuatu yang menyempurnakannya. Ya kan? Aywa. Allah. Pemimpin bagi orang yang bertakwa. Kan tidak mungkin pemimpinnya ini bodoh. Ya kan? Pemimpin bagi orang yang bertakwa. Tidak mungkin pemimpinnya ini bejat akhlaknya, kan gitu. Pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa tapi belas nggak ngerti umuruddin, kan tidak mungkin. Ya tak? Nah,
Dibutuhkan apa ya ikhwah? Quwwatul fikr, husnul tadabbur, sihhatul qasdi. Ya mungkin kalau belum baca keterangannya Syekh rahimahullah enggak tergambar di benak kita. Enggak tahu lah. Ayo, enggak tergambar. Jangan tergambar, terbetik pun enggak mungkin. Allahu ta'ala. Nah, kama idza sa'ala al-'abdullah al-jannah. Sebagaimana kalau ada seorang hamba meminta kepada Allah surga. Wasta'adza bihi minan nar. Kemudian berlindung kepada Allah Azza wa Jalla dari azab neraka. Fa innahu yaqtadi su'aluhu kullama yuqarribu ila hadhihi wa yub'idu min hadhihi. Permintaan tersebut ini menunjukkan ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, dia meminta segala sesuatu yang bisa mendekatkan kepada surga dan menjauhkan dari neraka. Apa? Nah, hada walidun insyaallah taala. Ini faedah yang ke-11. Mura'at dilalat at-tadammun wal mutabaqah wal iltizam. Nah, baik. Kalau melihat waktu yang disediakan oleh panitia, kita sudah lewat 1/4 jam. Pukul saat. Ya, jawab baru bisa. Mana ketua panitianya? Oh, tidak ada ketua panitianya. Baik. Nah, sekarang udah lari. Ba'da al-'asr insyaallah. Ya. Ayo. Mahlan. Ya, santai saja. Enggak usah tergesa-gesa. Selesai insyaallah. Untuk faedah yang ke-12 ba'da al-'asr insyaallah taala. Yang ke-12 ini tadi sudah disinggung oleh Ustazuna hafizahullah, pembahasan usul di tafsir, ta'arud. Ya kan? Rinci beliau menyerangkan. Ya tak? Loh, ya kan enggak tahu, Mas? Ayo, berarti nanti tinggal baca terus nanya-nanya, selesai. Betul lagi ya? Soalnya sudah rinci disebutkan oleh Ustazuna hafizahullah. Nah, insyaallah disimak terus. Walaupun anak di rumah tak simak terus sampai mana Ustaz sebutkan ini. Oh. Sampai insyaallah. Nah, wallahu taala a'lam bishawab. Lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Fadhlu barakallahu.